Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovano Fernanda dengan NIM 2001032052, kelas 2C, program studi D3 Teknik Listrik, dosen pengampu Bapak Rinaldi MED PhD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan. Bab 1 Pendahuluan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat seiring perkembangan zaman. Perkembangan ini membawa berbagai dampak bagi kehidupan manusia. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan pentingnya ilmu pengetahuan serta upaya untuk terus mengembangkannya. Ini terbukti Al-Quran dan hadis sebagai dasar ajaran agama Islam tidak hanya mengatur urusan masalah ubudiyah saja, tetapi juga memuat ayat-ayat yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang memberikan isyarat tentang ilmu pengetahuan seperti ilmu biologi, sejarah, astronomi, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, masih banyak dari kita yang belum mengetahui akan hal tersebut. Padahal, jika isyarat-isyarat iptek dapat kita suguhkan kepada umat manusia di era sains dan teknologi seperti sekarang ini, bisa menjadi salah satu unsur pengukuh keimanan bagi umat Islam atau Muslim dan menjadi sarana paling efektif dalam mengaitkan massa untuk memeluk agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Merujuk pada persoalan di atas, pemakalah tertarik untuk mengkaji persoalan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta korelasinya dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam makalah ini akan membahas tentang hubungan antara Al-Quran, Sunnah dengan ilmu pengetahuan. Rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana pandangan Al-Quran dan Sunnah terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagaimana hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Bab 2 Pembahasan. Al-Quranul Karim ialah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul Muhammad SAW untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Sejak awal kelahiran Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu besar kepada ilmu pengetahuan. Bila kita memperhatikan ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, kita diingatkan bahwa sejak semula Islam membawa semangat keilmuan. Ayat di atas memerintahkan manusia agar gemar membaca, menulis, serta gemar melakukan penelitian. Membaca bukan saja dalam artian sempit harfiah, yaitu membaca yang tergores dalam kertas atau tulisan, melainkan juga membaca goresan yang Maha Pencipta, yaitu alam semesta. Ayat kedua dan ketiga juga menekankan agar manusia menyadari tentang kejadiannya sehingga dalam diri manusia terbebas rasa sombong, angkuh. Sebaliknya, tertanam sifat kebersamaan antara sesama manusia. Karena yang mulia hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang terpenting ialah memerintahkan membaca, menulis, melakukan observasi atau penelitian dengan dilandasi iman dan akhlak yang mulia. Wahyu yang pertama diturunkan berisi perintah yang begitu jelas dan tegas agar Nabi membaca, dan diteruskan dengan perintah belajar melalui kalam. Padahal beliau hidup dalam lingkungan yang tidak terbiasa untuk belajar dan mengajar. Demikianlah keistimewaan Al-Quran memandang prospek masa depan dengan perintah membaca dan mengadakan penelitian untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Bahkan Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya sangat menganjurkan agar umat Islam senantiasa mengkaji ilmu pengetahuan. Seperti dalam pernyataan beliau, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Carilah ilmu sejak dalam buayan sampai ke liang lahat. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina.
Ilmu pengetahuan itu milik orang mukmin yang hilang. Di mana saja ia mendapatkannya, maka ia lebih berhak memilikinya daripada yang lain. Pada masa selanjutnya, sahabat dan tabi'in, perintah Al-Quran dan anjuran-anjuran Rasul tersebut menjadi sebuah etos keilmuan yang pada gilirannya menimbulkan perkembangan ilmu dalam berbagai cabangnya. Berkembangnya berbagai ilmu itulah yang kemudian menjadi pendorong perubahan dan perkembangan masyarakat. Dengan demikian, ilmu telah menjadi salah satu unsur kebudayaan, bahkan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat Muslim di masa lampau. Hal di atas menunjukkan bahwa betapa ajaran Islam sudah memperhatikan tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan menyuruh kepada kaum muslimin untuk berusaha mengembangkannya. Tentunya perkembangan ilmu pengetahuan juga harus diimbangi dengan iman dan takwa, karena ilmu pengetahuan yang tidak diiringi dengan iman dan takwa hanya akan menyebabkan kerusakan. Menurut pemikiran modern, ternyata Al-Quran bukan hanya menyeru agama, namun juga menyeru manusia agar mengadakan studi terhadap berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ayat-ayat yang menerangkan tentang prinsip-prinsip keilmuan sebanyak 750 ayat, dan ini meliputi berbagai cabang ilmu. Yang pertama ada cabang ilmu falak atau astronomi, terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 38-40, kejadian alam terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 30, cabang ilmu geografi terdapat pada Quran surah Al-Hajar ayat 22, cabang ilmu botani terdapat pada Quran surah Al-An'am ayat 99, ilmu kimia terdapat pada Quran surah Al-Nahl ayat 66, dan masih banyak lagi yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Hal ini selaras dengan ayat Al-Quran yang artinya sebagai berikut. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Islam sebagai agama yang memiliki banyak ilmu pengetahuan bukan saja cinta terhadap ilmu, tetapi juga menyuruh umatnya untuk menuntut, memburu ilmu pengetahuan di mana saja ia berada dan mengembangkannya demi kemaslahatan umat manusia. Dan dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah telah menjanjikan bahwa ia akan meninggikan derajat orang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi, anna Rasulullahi saqala taraktu fikum amraini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi maqala, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnah nabinya. Jadi sunnah juga mengandung informasi tentang kejadian-kejadian masa lalu, tentang awal penciptaan, tentang rasul-rasul, dan berbagai peristiwa yang berkaitan dengan masa depan. Sunnah juga merupakan sumber ilmu pengetahuan keagamaan, kemanusiaan, dan sosial yang dibutuhkan umat manusia untuk meluruskan jalan mereka, kebetulan kesalahan mereka, ataupun melengkapi pengetahuan eksperimental mereka. Sedikit mengutip pernyataan Dr. Zaqul An-Najjar. Beliau mengatakan, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW ialah sama-sama memberikan perhatian mendasar kepada pilar agama yang terdiri dari akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Setiap tiang-tiang tersebut apabila dilengkapi secara objektif maka akan tampak bagi setiap yang memiliki nalar kognitif bahwa
Al-Quran dan Sunnah sama-sama mukjizat dalam hal retorika dan komposisinya, mukjizat dalam hal perundang-undangan dan keilmiahannya, dan juga mukjizat dalam hal kedetailan akidah dan yang diserukannya, ibadah yang diperintahkannya, akhlak yang dipertegas kemuliaannya, dan muamalah yang telah dirumuskan aturan mainnya dengan landasan keadilan dan toleransi. Jadi, tepatlah jika kita mengatakan bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber ilmu pengetahuan karena di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang lengkap. Baik, kita masuk, yaitu apa sih hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan beserta buktinya. Seringkali diperdebatkan apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai atau tidak. Mereka menganggap ilmu pengetahuan itu bebas nilai tentu, akan melakukan aktivitasnya yang terkait dengan ilmu pengetahuan tanpa mengindahkan tatanan nilai termasuk nilai-nilai agama, kecuali nilai-nilai ilmu pengetahuan itu sendiri seperti kebenaran, objektivitas. Sebaliknya, bagi mereka yang berpaham bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai akan melakukan aktivitasnya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan selalu mendasar pada nilai-nilai yang diyakininya. Artinya, mereka akan lebih selektif dalam segala aktivitasnya, dan penerapan ilmu-ilmu itu akan tercermin dalam perilakunya termasuk dalam penerapan ilmu pengetahuan. Bagi kelompok tersebut akan menerapkan prinsip science for the sake of science. Al-Quran merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk digunakan sebagai penunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman. Sebagai penunjuk dari Allah, tentulah isi dari Al-Quran tidak akan menyimpang dari sunatullah, hukum Allah. Sebab hukum Allah merupakan hasil perbuatan Allah, hasil pembuatan Allah, sedangkan Al-Quran adalah hasil perkataan Allah. Karena Allah bersifat maha segala-galanya, maka tidaklah mungkin perkataan Allah tidak sejalan dengan perbuatannya atau sunatullah. Al-Quran tidak hanya memperhatikan keistimewaannya pada segi bahasa dan pemberitaannya saja, akan tetapi Al-Quran juga memperhatikan keistimewaannya melalui ilustrasi-ilustrasi ajarannya yang banyak dibicarakan. Ilustrasi-ilustrasi ajarannya yang memberikan isyarat ke arah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saat ini ijaz yang banyak dibicarakan, bahkan menjadi diskursus yang hangat, ialah mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Seseorang yang mempelajari ilmu-ilmu dalam Al-Quran tidak akan diragukan menyatakan bahwa dalam Al-Quran terdapat isyarat-isyarat ilmiah akan fakta-fakta ilmiah yang bersifat ijaz. Di antara bukti-bukti Al-Quran yang mendahului ilmu pengetahuan modern ialah air yang merupakan asal kehidupan. Itu Allah berfirman yang artinya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu hidup. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Juga terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 45 yang artinya, dan Allah menjadikan semua hewan dari air. Nah, jadi Al-Quran juga menerangkan tentang fase-fase pertumbuhan janin, sejak dari air mani melalui segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, sampai segumpal daging itu menjadi tulang, dan tulang itu dibungkus oleh daging. Kemudian Allah menciptakan salah satu makhluk hidup baru. Ini merupakan deskripsi detail yang sekarang dapat dibuktikan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran modern. Hal ini termaktub dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 12 sampai 14. Termaksud bukti lainnya ialah apabila pada suatu malam yang cerah kita memandang ke langit, maka akan tampaklah oleh kita bintang-bintang yang sangat banyaknya. Pada zaman dahulu, orang memandang bintang-bintang itu hanyalah sebagai sebuah atau sesuatu yang sangat kecil dan bercahaya yang bertaburan di angkasa.
Namun, setelah ditemukannya teleskop dan ilmu pengetahuan serta teknologi juga semakin berkembang, akhirnya orang-orang dapat mengetahui bahwa bintang-bintang merupakan bagian dari suatu gugus yang dinamakan galaksi, yang di alam ini jumlahnya lebih dari 100 miliar. Sedangkan masing-masing dari bintang ini terdiri dari planet-planet yang masing-masing peredarannya di atas demikian rupa sehingga tidak saling bertabrakan satu sama lain. Nah, padahal yang demikian itu sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Jadi sehingga akhirnya orang-orang berdasar ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya mengakui bahwa alam semesta ini maha luas. Sebenarnya Allah telah menegaskan hal itu dalam Al-Quran yang diturunkan jauh sebelum ditemukannya teleskop tersebut. Yang dijelaskan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 47 yang artinya, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Juga dijelaskan dalam Quran surat Fusilat ayat 55 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Selanjutnya juga ada bukti lain yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, kullu zaita wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakatin, yang artinya, makanlah zaitun sebagai lauk bersama roti dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis Nabi ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam sunannya kitab Al-At'imah. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa buah zaitun dan minyaknya memiliki khasiat dan juga berasal dari pohon yang diberkahi. Zaitun sebagai buah dan minyak zaitun telah disebut dalam Al-Quran sebanyak 7 kali. Pohon zaitun sudah dikenal sejak peradaban kuno sebagai salah satu tumbuhan minyak terpenting. Riset terbaru membuktikan bahwa kandungan asam lemak minyak zaitun sangat sedikit sekali. Bahkan lemak yang dikandungnya bukanlah lemak yang mengenyalkan. Nah, oleh karena itu, minyak ini mengandung nilai kesehatan yang tinggi sekali. Melalui serangkaian penelitian dan percobaan yang rumit, terbukti bahwa mengkonsumsi minyak zaitun dengan teratur memberi andil yang efektif untuk mencegah berbagai penyakit, di antaranya penyumbatan pembuluh darah koroner atau jantung koroner, peningkatan kadar lemak darah, tekanan darah tinggi, kencing batu, dan beberapa kanker seperti kanker perut, kolon, payudara, rahim, dan kulit. Minyak zaitun juga dapat digunakan untuk mencegah pemborosan sistem pencernaan atau ulcer of the stomach. Di samping memiliki manfaat medis, minyak zaitun juga dapat berfungsi sebagai lauk, memberi cita rasa dan penambah selera. Bab 3 penutup. Baik, kesimpulannya, jadi dari pembahasan di atas dapat kita ketahui bahwa sejak awal kelahiran, Islam sudah memberikan penghargaan yang begitu tinggi atau besar terhadap ilmu pengetahuan. Bila kita memperhatikan ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW, yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, kita diingatkan bahwa sejak semula Islam membawa semangat keilmuan. Ayat di atas memerintahkan manusia agar gemar membaca, menulis, serta gemar melakukan penelitian. Selain itu, ternyata di dalam Al-Quran tidak hanya berisikan anjuran-anjuran dan tata cara beribadah saja, akan tetapi lebih dari itu, di dalamnya terdapat banyak khazanah ilmu yang luar biasa, baik yang bersifat klasik maupun modern.
seperti ilmu sejarah, astronomi, biologi, fisika, kedokteran, dan masih banyak lagi. Al-Quran juga menganjurkan kepada umat Islam agar berusaha untuk terus mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti Al-Quran, Sunnah juga mengandung informasi-informasi tentang berbagai peristiwa yang berkaitan dengan masa depan. Sunnah merupakan sumber ilmu pengetahuan keagamaan, kemanusiaan, dan sosial yang dibutuhkan umat manusia untuk meluruskan jalan mereka, membetulkan kesalahan mereka, ataupun melengkapi pengetahuan eksperimental mereka. Baik, kesimpulannya demikianlah makalah yang penulis susun. Semoga bermanfaat bagi pembaca serta penulis sendiri, serta dapat mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita akal pikiran sehingga kita dapat mempelajari apa yang telah diciptakan olehnya. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam menyusun atau ketika menyampaikan. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.